Dan berkaca dari penyebab meninggalnya Ashraf Sinclair yaitu akibat serangan jantung, kita bisa lihat bahwa serangan jantung ini bisa menyerang siapapun dan kapanpun meski tidak punya riwayat penyakit jantung sekalipun. Bahkan Ashraf adalah orang yang sangat menjaga kesehatannya dan gemar berolahraga. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai serangan jantung. Sudah bersama kami di studio dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Anwar Santoso. Selamat pagi Dr. Anwar, terima kasih sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi. Nah, ini kita harus meluruskan juga anggapan dari beberapa orang. Kan selama ini kita tahu bahwa orang sehat itu identik dengan orang yang menjaga makanannya, menjaga makan sehat. Kemudian olahraga. Yang Ashraf lakukan itu kan seperti itu yang kita lihat nih dok. Tapi mengapa orang yang sudah melakukan pola hidup sehat ini bisa terkena serangan jantung dan meninggal mendadak? Ya, sebelumnya saya akan mendeklar dulu bahwa saya tidak kenal dengan Ashraf. Ya. Dan kemudian saya adalah bukan dokter yang merawat almarhum Ashraf. Dan saya ingin mengucapkan bela sungkawa pada Ashraf dan keluarganya, mudah-mudahan husnul khotimah. Baik, pertanyaan tadi bahwa setiap masyarakat yang ingin melakukan olahraga, apalagi dia disebutkan tadi sebagai high intensity interval training, adalah olahraga yang cukup berat ya, yang menggunakan kapasitas aerobik kita di atas 80% atau 85%. Harusnya pada kelompok-kelompok masyarakat, katakan yang berumur 35 sampai 40 tahun ke atas, harusnya dilakukan semacam screening dulu, dilakukan semacam pemeriksaan jantung ya. Screening seperti apa memang itu, dok? Screening yang bisa dilakukan sesuai dengan rekomendasi daripada society daripada kardiovaskuler. Itu harusnya paling tidak dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan kuesioner tentang apakah dalam keluarga mempunyai riwayat yang menderita sudden cardiac death umur muda. Entah itu bapak, ibu, atau mungkin kakek, nenek maupun adik maupun kakaknya. Ya. Kemudian kalau itu ada, itu menjadi informasi yang penting buat kita para dokter. Ini menjadi informasi untuk melakukan pencegahan sebelumnya. Ya. Yang berikutnya adalah elektrokardiogram, satu pemeriksaan irama jantung untuk mendeteksi apakah ada kelainan jantung apa tidak. Itu level 1. Level 2, bila diperlukan maka diperlukan pemeriksaan ekokardiografi, suatu alat untuk melihat otot jantungnya, katup jantungnya, fungsi jantung kiri maupun kanan. Dan kemudian kalau diperlukan adalah treadmill test untuk melihat fungsi kapasitas aerobiknya. Baru setelah kita mendapatkan informasi yang cukup lengkap, baru kita memberikan exercise prescription namanya. Ada satu resep olahraga yang mengandung 4 prinsip. Pertama, frekuensi minimal 3-5 kali per minggu. Kemudian intensitasnya, kemudian adalah intervalnya, kemudian tipenya. Jadi tipenya adalah tipe mostly aerobik ya. Bisa juga dicampur dengan yang anaerobik, cuman porsinya adalah aerobik. Oke, jadi outputnya adalah karena masyarakat atau orang ini berbeda-beda ya kapasitas tubuhnya untuk melakukan olahraga. Tapi misalnya kita tidak memiliki keturunan penyakit jantung, kan masyarakat merasa bahwa oh kita sehat, kita boleh melakukan olahraga apapun. Itu anggapan yang salah tidak sih dok? Saya kira tetap diperlukan screening dan pemeriksaan kebugaran jasmaninya atau kebugaran aerobiknya. Karena dari VO2 max ada ukuran yang kita sebut sebagai kapasitas aerobik atau VO2 max, itu untuk menentukan exercise prescription. Jadi apa yang harus dilakukan, berapa kali seminggu, berapa kira-kira pencapaiannya, dan itu terukur. Kemudian yang terakhir adalah progresivitasnya harus ada selama overtime, itu dia akan ada peningkatan daripada beban olahraganya. Informasi ini penting supaya masyarakat tidak takut untuk melakukan olahraga. Karena olahraga itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan derajat kesehatan. Hanya harus disesuaikan dengan kapasitas tubuh kita. Tapi tadi dokter bilang kan screening itu baiknya dilakukan ketika kita masuk usia 35 tahun. Nah itu kenapa dok? Ya jadi begini, beberapa rekomendasi daripada, saya ngambil contoh adalah European Society of Cardiology, di mana saya sebagai presiden daripada Asian Federation of Cardiology merupakan suatu affiliated society. Untuk prevensi itu merekomendasikan 40 tahun ke atas. Tetapi American College of Cardiology dia melakukan screening lebih muda, lebih awal, 35 atau 30 tahun ke atas. Sehingga di sini pada kelompok-kelompok orang yang ingin melakukan kegiatan olahraga terutama, maka demi primordial prevention, jadi pencegahan primordial harus dilakukan pemeriksaan
supaya demi apa? Demi mencapai tujuannya dan patient safety atau subjek safety. Yang kita tahu banyak sekali yang meninggal di usia muda, relatif 30-an ke atas begitu. Itu karena serangan jantung yang mendadak. Itu sebenarnya apa sih dok penyebabnya? Ya kalau kita lihat daripada penyebab daripada sudden cardiac death adalah istilah WHO menyebutkan adalah seseorang yang meninggal unexpected, yang tidak diduga dan kemudian dia seems to be healthy. Dia kelihatan sehat ya. Dalam waktu 24 jam, kurang dari 24 jam, itu didefinisikan sebagai sudden cardiac death. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada beberapa macam. Yang pertama yang paling agak banyak itu adalah apa yang disebut sebagai penyakit jantung koroner. Jadi masyarakat awam menyebutkan inilah serangan jantung. Biasanya oleh karena dia adalah diturunkan dari bapak ibunya sehingga faktor informasi apakah bapak ibunya, kakek neneknya mempunyai kematian mendadak atau stroke itu menjadi sangat penting. Yang berikutnya itu adalah yang disebut sebagai penyakit jantung struktural. Jadi di dalam otot jantungnya atau katup jantungnya memang sudah kelainan. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, ada yang mungkin jantungnya sih normal, cuma dia mengandung faktor yang disebut sebagai aritmia. Brugada syndrome misalnya, adalah long QT syndrome. Itu bagian daripada penyakit jantung yang menyebabkan sudden cardiac death. Jadi banyak sekali jenis-jenisnya. Makanya untuk diketahui kita perlu tes ya dok, seperti yang tadi dokter katakan. Tapi itu semua bisa dicegah tidak sih dok? Apa sih yang bisa kita lakukan dari sekarang sejak dini untuk mencegah serangan jantung seperti itu? Apalagi kalau kita punya genetik. Ya kalau kita mau mencegah, maka tentunya screening itu menjadi penting. Salah satu untuk membuat kita mencegah terjadinya suatu sudden cardiac death. Yang berikutnya, dari penyebab sudden cardiac death yang paling banyak itu adalah penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Itu penyebabnya adalah jelas oleh karena faktor risiko. Sekarang yang kita dapatkan adalah hipertensi misalnya. Dari makanan ya berarti dok? Makanan. Jadi karena kita konsumsi garam cukup tinggi gitu ya. Kemudian adalah kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang tinggi jelas karena konsumsi lemak yang tinggi. Kemudian adalah diabetes mellitus. Semua ini sebenarnya bisa dicegah sebetulnya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut mengenai makanan. Karena juga sempat kemarin beredar rumor nutrisi itu tetap harus cukup kita dapatkan begitu. Apalagi kalau kita berolahraga yang cenderung berat. Tapi kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini pemirsa. Dan tentunya kami juga akan membuka telepon interaktif. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Anwar yang merupakan spesialis jantung dan juga pembuluh darah, kami undang untuk dapat telepon melalui telepon interaktif yang ada di bawah layar kaca ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, dan saya masih bersama dengan Dr. Anwar Santoso, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah untuk membahas mengenai penyebab penyakit jantung dan kematian yang sudden death begitu. Dan kami mengundang Anda untuk bisa langsung telepon interaktif bersama kami di 0215839900, sekali lagi 0215839900, dan sudah tertera di bawah layar kaca juga. Dok, tadi kita belum selesai membahas mengenai makanan yang harus dicegah untuk orang yang punya resiko menderita jantung. Itu apa saja, Dok? Ya. Kalau kita mempelajari data-data yang ada di Indonesia dari riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka satu adalah diet kolesterol tinggi. Itu terdapat pada sekitar 40% penduduk Indonesia yang kolesterolnya tinggi. Dan itu memicu jantung ya dok? Memicu seperti akan menjadi minyak begitu ya? Jantung koroner ya. Itu jadi yang berlemak, kemudian jeroan, kemudian kuning telur dan sebagainya. Yang berikutnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. 30% penduduk Indonesia adalah penderita darah tinggi. Yang ketiga itu adalah merokok. Merokok ini adalah 60% laki-laki. Laki-laki ini ya, dia perokok. Sehingga ini merokok ini jadi hal yang sangat penting untuk dilakukan pencegahan. Itu program namanya adalah program pemberhentian merokok. Yang keempat, yang nomor 4 adalah kadar gula darah atau diabetes mellitus yang tinggi di dalam darah kita. Itu semua 4 faktor inilah kira-kira yang harus dicegah. Memicu jantung ya. Jadi garam, gula, kemudian lemak seperti yang tadi dokter katakan, dan rokok itu yang harus kita waspadai. Nah, tapi juga berbicara mengenai kemarin kan banyak sekali rumor-rumor begitu yang beredar di sosial media mengenai kematian Ashraf yang sudden death ini. Mengenai training yang dia lakukan, kemudian juga nutrisi yang dia dapatkan, katanya sekarang dia sedang fat loss begitu. Kemudian asupan nutrisinya tidak seimbang. Apakah memang itu juga bisa memicu jantung, Dok? Iya. Saya tidak tahu apakah komposisi gizi yang diasup oleh yang bersangkutan almarhum ya. Tapi yang jelas harus ada imbangan antara komposisi daripada karbohidrat di dalam makanan, satu porsi makanan
kemudian komposisi daripada protein. Baik. Karbohidrat bisa dibentuk oleh nasi atau mungkin karbohidrat yang lain Iya. lah ya. Sedangkan protein adalah dari daging, mungkin dari telur ya, kuning telur, putih telur maksudnya. Kemudian adalah dari protein nabati juga bisa, Oke. tahu tempe. Jadi kalau dokter berpendapat kan sekarang banyak yang orang dengan gaya hidup sehat, kemudian olahraga, kemudian melakukan diet-diet seperti diet keto, diet dan diet segala macam diet itu juga harus diperiksa lebih lanjut ya dok? Dok tidak boleh asal diet ya? Bisa lebih lanjut karena mungkin ketidakseimbangan diet ini yang memicu mungkin gangguan metabolisme tubuhnya mungkin ya. Oke, dan itu Yang bisa saya memicu kira jantung juga? Perlu dicek, makanya saya katakan lebih bagus screening dulu lah pada Oke. ahli jantung dan mungkin ahli gizi yang bisa terlibat pada program olahraga tersebut. Dok, ini kita sudah ada penelpon, sangat seru sekali perbincangannya. Nanti kita akan lanjutkan, tapi kita akan sapa penelpon yang sudah masuk dulu di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Selamat pagi dengan Bapak siapa? Iya, Halo. Bapak Rey. Selamat Ya, pagi, Rey. Pak. Pagi. Oh iya, dengan Bapak Rey. Silakan Pak pertanyaannya. Iya, saya mau tanya masalah saya sering sesak napas. Datangnya suka malam-malam, jam 1, jam 2 malam, Dok. Oke. Saya ada pengidap hipertensi juga. Jantung saya juga pernah di apa sih namanya? Dulu tuh pernah dibersihkan aja. Tapi nggak sempat dipasang ring. Usia saya 59. Nah, setiap saya malam-malam mau tidur itu, Dok, saya sering sesak kayak ditekan dada saya keras banget. Saya suka pakai bantal, saya ditinggikan begitu. Tapi itu berulang-berulang sampai sekarang, Dok. Itu gimana, Dok ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Rey. Pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Dr. Anwar. Iya, Pak Rey umur 50 tahunan. Kemudian ada 59. riwayat penyakit jantung koroner karena beliau pernah dipasang ring. Belum sempat dipasang ring, baru dibersihkan tadi katanya dok. Baru dibersihkan. Ya, artinya Itu- pernah dilakukan prosedur ya. Oke. Prosedur dilakukan mungkin diagnostik dengan koroangiografi gitu ya. Melihat. Kemudian dia ada keluhan sakit di dada terutama malam hari dan kemudian kadang-kadang sesak ya. Jadi ini salah satu gejala tanda pada kelompok orang yang sudah diduga menderita penyakit jantung koroner ya. Kita sebutkan mungkin suatu sindroma angina pectoris stabil namanya. Iya. Nah ini perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Paling tidak di samping pemeriksaan elektrokardiogram, ECG, mungkin diperlukan treadmill test atau mungkin CT scan untuk melihat seberapa jauh ada penyempitan daripada pembuluh darah di dalam jantungnya. Sehingga atas dasar itu dokter bisa melakukan pengobatan dan kemudian pencegahan jangan sampai beliau ini menderita serangan jantung yang mendadak. Oke, jadi seperti itu ya Pak Rey, semoga Yang menjawab. berikutnya adalah apa faktor risikonya, bagaimana kadar kolesterolnya, Oke. bagaimana tekanan darah tingginya, bagaimana gula darahnya, dan bagaimana fungsi ginjalnya. Nah kalau orang yang sudah menderita atau diduga menderita jantung koroner seperti itu rangkah pemeriksaannya harus berapa tahapan ya dok? Berapa lama begitu? Yap. Harus rutin ceknya ya dok? Beliau bisa datang ke rumah sakit yang terdekat, kemudian menemui dokter ahli jantung yang ada di sana, kemudian akan dilakukan beberapa baterai pemeriksaan atau panel pemeriksaan. Kemudian dokternya akan menyimpulkan apakah benar beliau ini menderita penyakit jantung koroner dengan data-data laboratorium dan data-data dari treadmill ataupun dari ECG-nya. Baik, Kemudian setelah itu akan dilakukan tindak pengobatan. baik. Kemudian secara teratur dia akan berkunjung ke dokternya tiap 1 bulan atau tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali setelah stabil. Baik. Oke. Ini ada satu penelpon lagi yang sudah masuk. Selamat pagi. Ya, halo dengan selamat Ibu. pagi Bu. Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Novita Dengan ya? Ibu Novita Yanti. Iya, silakan Ibu Novita pertanyaannya. Oh, jadi gini dokter, mau nanya nih. Jadi satu bulan yang lewat itu dada saya ini kan terasa sakit dia. Terus waktu dada saya terasa sakit itu saya berbaring, nggak kuat rasanya saya nggak ke rumah sakit sendiri gitu kan. Habis waktu berbaring tuh denyut dada saya tuh rasanya kencang gitu loh dokter. Oke. Jadi saya tunggulah agak kuat gitu kan biar saya bisa ke rumah sakit sendiri. Saya tunggu agak 1 jam baru agak tenang dada saya tuh. Nah, habis itu karena udah tenang gitu dok, nggak jadi saya ke rumah sakit. Jadi seminggu habis itu
dada saya ini terasa sempit rasanya dokter. Mau bernapas itu sesak gitu rasanya. Ibu Habis usia itu- berapa, Bu? 45. Oke. Jadi habis sesak gitu saya pergi ke UGD. Di UGD itu saya dicek jantung itulah. Tapi normal waktu itu dokter. Oke. Habis itu saya dikasih obat, obat yang taruh di bawah lidah itu. Habis makan obat taruh bawah lidah itu, kepala saya di belakang ini terasa berat deh dokter. Kayak mana itu dokter, apa penyakit saya rasa-rasanya? Baik, terima kasih Ibu Novita sudah dipahami. Ibu Novita dari Batam, Kepulauan Riau. Nah, keluhannya sama, dada terasa sesak, sakit, sudah diperiksakan ke UGD, tapi waktu itu diberikan obat, kepalanya berat. Itu apa sih dok yang jadi harus dilakukan? Ibu Novita ini adalah umurnya 45 tahun, Betul. jadi termasuk kelompok umur yang kira-kira kita perlu aware. Jadi medical professional, dokter pun perlu aware. Yang paling penting bahwa beliau sudah datang ke UGD dan saya yakin sudah dilakukan pemeriksaan elektrokardiogram, jadi rekaman jantung pada saat itu. Kemudian langkah berikutnya harusnya apakah dilakukan pemeriksaan faktor risiko apa tidak. Dengan pemeriksaan laboratorium, ya, lihat kolesterolnya seberapa tingginya, lihat apakah ada gula darah yang meningkat, fungsi ginjalnya dan sebagainya. Dari itu kita akan mengambil suatu kesimpulan apakah penderita tersebut digolongkan ke dalam 3 kelompok. Ya, satu adalah kelompok yang high risk. High risk itu adalah dia dalam waktu 10 tahun yang akan datang 20% dari penderita tersebut akan menderita serangan jantung. Atau beliau termasuk kelompok yang Medium. intermediate risk namanya. Oke. Antara 10 sampai 20%, sedangkan yang low risk kurang dari 10%. Dan itu penanganannya berbeda-beda tentunya. Penanganannya berbeda-beda. Dari mana kita bisa mendapatkan klasifikasi itu? Dari pemeriksaan-pemeriksaan yang kita diskusikan ini, berapa tekanan darahnya, berapa umurnya, merokok apa tidak, kolesterolnya tinggi apa tidak, apakah ada diabetes apa tidak. Ya. Sehingga atas dasar klasifikasi itu, dokter akan melakukan suatu prosedur tindakan atau pengobatan. Baik. Ini yang harusnya dikerjakan oleh Jadi Bu Novita mungkin harus memeriksakan lebih lanjut kepada Lebih lanjut. dokter spesialis Ya. jantung dan pembuluh Yang ada darah di lebih Pulau khusus Batam. yang ada di Batam, Kepulauan Riau begitu. Nah, kami harus jeda terlebih dahulu, nanti ada pertanyaan menarik juga dok. Ini kemarin juga sempat ada rumor Ashraf ini kan sempat menggunakan alat untuk membentuk otot perut. Nah, akan saya tanyakan kepada Dr. Anwar Santoso. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih, nama saya di Selamat Pagi Indonesia. Kita masih membahas lebih detail mengenai penyakit jantung dan kami juga masih mengundang Anda untuk bergabung di 0215839900. Saya akan langsung ke Dr. Anwar Santoso lagi. Dr. Anwar, kemarin juga banyak sekali rumor yang beredar bahwa ada alat untuk membentuk otot perut yang digunakan oleh Ashraf selama ini. Nah, apakah memang penggunaan alat-alat seperti itu bisa memicu penyakit jantung, dok? Ya, saya tidak tahu alat apa yang dipakai Iya. oleh beberapa selebritis untuk itu ya. Cuman saya ingat pada satu penelitian dilakukan di Swedia, di Stockholm ya. Iya. Namanya adalah Farnorlands Heart Epidemiology Program Study ya. Dia mencoba meneliti pada 500 orang, kemudian ada separuhnya yang menggunakan terexposure dengan satu vibration. Iya, seperti vibration memang alatnya, Jadi dok, di vibration perut. tersebut dibagi 2, ada yang arm related vibration, ada yang the whole body related vibration. Dan kemudian diteliti setelah sekian tahun, maka orang-orang yang terpapar dengan vibration devices tersebut, dia 60% odds ratio-nya 1,6 atau 60% dia ada risiko menderita serangan jantung di kemudian hari. Oke. Studinya case control study, menarik. Ini baru studi yang sangat memang kecil, Iya. sampel size-nya hanya sekitar 500, cuman cukup memberikan awareness buat kita. Buktinya cukup konkret gitu ya. Jangan-jangan alat-alat vibration tersebut bisa menimbulkan risiko terhadap serangan jantung. Orang yang diteliti itu adalah ada carpenters, jadi yang sering ngebor itu ya, bor, dok? drillers, kemudian juga orang-orang yang terpapar dengan alat-alat vibrasi. Jadi perlu hati-hati untuk menggunakan alat tersebut. Oke, itu ya mungkin harus ada kesadaran dari situnya. Nah, sebelum kita sambung pertanyaan lagi, ini sudah ada penelpon kembali yang masuk. Kita akan langsung sapa. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, apakah ada penelpon yang sudah masuk? Ya, silakan.
Oke dok, kita masih menunggu, kita masih terus membuka penelpon yang ingin masuk. Nah dok, tadi kan kita sudah membicarakan mengenai bagaimana cara langkah mencegah dari segi nutrisi dan makanan. Tapi supaya masyarakat tidak salah paham, mungkin ada apa yang bisa diluruskan? Apakah memang mencegah dengan makanan-makanan yang tadi sudah cukup atau bagaimana dok? Kemudian pola hidup sehat, apalagi orang-orang yang memiliki resiko penyakit jantung. Ya, jadi pola hidup sehat itu merupakan rekomendasi kelas 1A. Kelas 1A itu hukumnya wajib sebetulnya. Iya. Apa itu pola hidup sehat? Adalah yang pertama adalah kita melakukan suatu kegiatan aerobic exercise ya. Minimal 30 sampai 45 menit per hari. Paling tidak 5 hari seminggu atau mungkin dalam waktu 7 hari per minggu kalau waktunya available. Yang berikutnya adalah melakukan diet sebetulnya ya. Diet itu adalah mengatur pola makan dan mengatur konten daripada makanan. Sebetulnya pemerintah melalui peraturan Menteri Kesehatan sudah membuat yang namanya peraturan Menteri Kesehatan tentang pembatasan gula, garam dan lemak sebetulnya. Itu ada sebetulnya di dalam Permenkes tersebut. Jadi intinya adalah lemak, terutama lemak-lemak yang bersifat saturated fats dan kemudian adalah trans fat. Trans fat itu paling banyak didapat pada goreng-gorengan, apalagi kalau kita lihat di street vendors, itu mereka untuk membuat crispy dan crunchy, mereka kadang-kadang menurut informasi menggoreng ditambah dengan plastik gitu ya, jadi itu saya kira membuat crispy itu sangat merusak karena dia bersifat sebagai oksidan namanya. Berikutnya adalah batasi tentang karbohidrat. Kita di ASEAN ini adalah staple food kita itu adalah karbohidrat. Jadi adalah mulai dari nasi, mie dan sebagainya. Sedapat mungkin adalah kurang dari 40% dari porsi makan kita itu. Berikutnya adalah tentunya adalah protein juga harus cukup ya, bukan tidak boleh tapi harus cukup kecuali pada kelompok orang dengan gagal ginjal. Yang berikutnya adalah sayur dan buah-buahan. Bisa tuh dalam sehari bisa sampai 3 kali serve atau 5 kali serve dalam bentuk porsi sedang gitu ya. Oke, nah tapi kalau untuk tadi saya tertarik dengan protein. Selama ini kan orang yang diet dan melakukan gaya hidup sehat dan olahraga itu lebih banyak mengasup protein begitu, dada ayam dan segala macam, dan juga meninggalkan karbohidrat. Itu benar tidak sih dok? Ya tentunya harus ada istilahnya itu adalah keseimbangan di dalam pola diet tersebut ya. Jangan karbohidratnya lebih dari 60% misalnya, itu tidak baik juga. Karena in the long term dia akan memacu diabetes mellitus atau kegemukan. Yang berikutnya jumlah protein cukup ya, 30% atau berapa gitu ya. Kemudian adalah lemaknya juga bukan tidak boleh, cuman harus dibatasi juga. Ya, yang penting itu seimbang itu ya. Ini kita udah ada penelpon lagi dok yang masuk, kita langsung sapa. Selamat pagi. Pagi. Ya, dengan Bapak siapa? Saya dengan Antonius. Oke, silakan Pak Antonius dari Makassar ya. Ini silakan pertanyaannya Pak. Ya, selamat pagi Pak Dokter. Ya. Selamat pagi Pak Antonius. Silakan. Ya, saya ingin mau tanyakan. Saya ini kena jantung koroner, udah pasang ring dari tahun 2014 sampai dengan sekarang ya syukur Tuhan dalam kondisi yang bagus. Cuma ingin saya menanyakan, apakah dengan mengkonsumsi obat di sepanjang itu tidak ada efek samping terhadap ginjal? Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya ingin menanyakan, saya makan obat sepanjang ini apakah kira-kira tidak berpengaruh kepada gangguan ginjal gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Antonius pertanyaannya. Jadi sudah pernah dipasang ring dan harus kalau orang sudah pernah dipasang ring tuh harus ada obat yang diminum seumur hidup ya dok ya? Ya ini bagaimana dengan ginjalnya? Jadi kalau kita lihat dari kasus yang pertama tadi yang dari Jakarta ya, dengan Pak Antonius ya, agak berbeda. Yang Pak Antonius sudah jelas dia adalah confirm bahwa dia penyakit jantung koroner karena beliau sudah dipasang ring bahkan 6 tahun yang lalu ya. Pertanyaannya adalah apakah obat yang diminum tersebut adalah obat-obat yang harus diminum seumur hidup? Ini pertanyaan yang umum saya dapatkan di klinik di rumah sakit ataupun di dalam education program. Jadi begini, obat-obat yang pada penderita yang sudah menderita penyakit jantung koroner adalah beberapa macam obat. Paling tidak dia obat yang disebut sebagai blood thinners atau pengencer darah ya. Baik. Yang paling jelas manfaatnya adalah aspirin. Obat ini sudah lama dan kemudian sangat efektif untuk menjaga penggumpalan darah. Yang berikutnya, beliau ini tentunya akan minum namanya beta blockers. Ya. Banyak macamnya. Yang berikutnya adalah
obat untuk mengendalikan kolesterol. Karena penyebab utama daripada serangan jantung adalah kolesterol yang tinggi. Oke. Jadi obat tersebut tersedia, statin. Dan berikutnya mungkin adalah obat untuk mengontrol tekanan darah adalah ACE inhibitor. Obat ini sebetulnya yang paling penting di antara 4 ini, bisa 4-4-nya atau 3 di antara 4, itu yang harus rutin diminum seumur hidup. Pertanyaan berikutnya adalah, Bagaimana ginjalnya? bagaimana dengan ginjalnya? Obat-obatan ini semua justru kalau beliau mempunyai tekanan darah tinggi, mempunyai kencing manis, maka obat-obatan ini justru melindungi ginjalnya dari gangguan ginjal akibat daripada tekanan darah tinggi atau gangguan ginjal daripada kencing manisnya. Jadi ini betul-betul obat bukan hanya melindungi jantung, tapi juga bisa melindungi ginjal dalam jangka panjang. Sehingga obat tersebut bisa dan harus diminum seumur hidup. Banyak studi mengatakan bahwa makin lama dikontrol dengan obat-obatan tersebut, maka risikonya akan makin rendah. Jadi tidak perlu khawatir ya. Ditambah jangan lupa untuk minum air yang cukup 2 liter per hari. Periksa setiap periode ke dokter fungsi ginjalnya. Nah, sebagai penutup nih dok, mungkin pola hidup yang sehat untuk penderita jantung dan juga orang yang diduga nanti akan bisa menderita jantung. Kalau tadi sudah ada nutrisi, kemudian olahraga seperti apa mungkin. Jadi supaya masyarakat nggak salah kaprah nih, jangan-jangan olahraga nggak boleh jadi takut olahraga gitu kan dok. Silakan dokter. Ya, jadi intinya bahwa dengan kejadian ini yang membuat kita semua berduka ya. Jangan sampai masyarakat itu menjadi takut ya. Menjadi takut dan enggan untuk melakukan kegiatan olahraga yang terukur dan terstruktur. Jadi olahraga yang dianjurkan adalah sebelum olahraga pada kelompok-kelompok orang 40 tahun ke atas ini, sebaiknya dia datang ke pusat-pusat kesehatan, ke dokter boleh ya, ke untuk tadi cek yang kita tadi dianalisa. katakan, ada beberapa pemeriksaan yang harus dikerjakan, kemudian ditentukan untuk menentukan kapasitas aerobiknya. Kita umumnya menyebutkan VO2 max, kapasitas aerobik ya, dengan treadmill. Dan dari VO2 max tersebut, kapasitas aerobik yang terpasang, maka akan diberikan namanya exercise prescription. Jadi resep olahraganya berapa? Oke. Baik, terima kasih Dr. Anwar Santoso, spesialis penyakit jantung dan juga pembuluh darah sudah mencerahkan informasi mengenai penyakit jantung di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Dan tentunya kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi-informasi lain untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.